Bab 41. Matahari condong ke arah barat. Konvoi itu berhenti di tepi sungai. Qi Tiandao berjalan ke sisi Jiangqi dan berbicara ke arah jendela kereta. Putri, tidak ada penginapan sejauh puluhan mil di depan. Kita harus berkemah di sini malam ini. Tirai kereta kuda terangkat di salah satu sudutnya. Dan Putri Murongyan memandang ke langit. Matahari terbenam telah tenggelam di balik pegunungan. Hanya menyisakan jejak merah tua terakhir di cakrawala. Putri Murongyan memandang Jiangqi. Kalau begitu, kita akan beristirahat di sini. Dia membuka tirai. Putri Murongyan menatap Qi Tiandao. Kau dengar itu? Ya. Kemudian Qi Tiandao berteriak kepada tim. Beristirahatlah di sini. Konvoi itu berhenti satu demi satu. Para pengungsi turun dari gerobak. Sebagian meregangkan anggota tubuh. Sebagian mengambil air di tepi sungai. Dan sebagian lagi berjongkok di tanah untuk menyalakan api. Para penjaga berpencar. Berpatroli di sekitar perkemahan. Mengawasi hutan lebat di sekitarnya dengan waspada. Qi Tiandao mengarahkan para penjaga untuk mendirikan perkemahan. Gerakannya efisien. Pria tua itu melompat dari kereta, berjalan ke arah Putri, dan merendahkan suaranya. Putri, kita akan bermalam di alam liar, dan bocah itu tidak mengizinkanku tinggal bersamamu. Kau harus ekstra hati-hati. Putri Murongyan mengangguk. Baik, silakan pergi. Tatapan lelaki tua itu menyapu langit di atas perkemahan. Burung gagak berputar-putar di atas kepala, berkicau dengan kasar. Dia mengerutkan kening dan pergi. Putri Murongyan tidak berbicara. Dia melirik ke arah Jiangqi. Jiangqi sedang memberi minum keledai di tepi sungai. Sementara Su Qiansui berjongkok di dekatnya, membantu Ernir membasuh wajah kecilnya. Putri Murongyan mengamati pemandangan ini dari jauh, tanpa mendekat. Ia menatap pria itu, bertanya-tanya apakah mempertaruhkan semua hartanya padanya adalah keputusan yang tepat atau salah. Namun, dalam situasi saat ini, tampaknya ini adalah satu-satunya jalan. Dia hanya berharap bahwa pihak kediaman Grandmaster Agung memiliki beberapa keberatan dan tidak akan mengirim seseorang secara pribadi dari alam Grandmaster. Api unggun dinyalakan. Beberapa api unggun mengelilingi area perkemahan. Cahaya api terpantul di wajah semua orang, berkedip-kedip. Daging direbus dalam panci, mendidih dan berdesis. Aroma dagingnya tercium dan memenuhi suasana senja. Hal itu menarik perhatian semua orang ke beberapa panci besar tersebut, dan semua orang menelan ludah mereka. Kayu bakar itu berderak. Percikan api berterbangan ke atas dan jatuh kembali ke bawah. Orang-orang yang telah berjalan seharian dan makan sampai kenyang berkerumun bersama dengan lelah dan perlahan-lahan tertidur. Malam semakin larut, bulan terbit dan tergantung di puncak pepohonan. Dingin dan sunyi. Tempat perkemahan itu sunyi, kecuali suara gemerisik kayu bakar dan kicauan burung malam di hutan yang jauh. Su Qiansui dan Ernir sudah tertidur di dalam kereta. Putri Murongyan, yang memperhatikan keduanya, merasa sulit tidur untuk waktu yang lama. Dia masih bisa menggunakan hubungan ini untuk mendekati Putri Murongyan, dan mendekati teratai salju surgawi. Api unggun hampir padam. Jiangqi melemparkan ranting di tangannya ke dalam api, berdiri, dan berjalan menuju kedalaman hutan. Cahaya bulan menyinari dirinya. Di belakangnya, 3 penjaga dengan pakaian ketat saling bertukar pandang dan mengikutinya dengan tergesa-gesa. Pria berwajah gelap itu berjalan di depan. Tangannya berada di gagang pedangnya. Seringai dingin tersungging di sudut mulutnya. Dia sudah berada di tim selama bertahun-tahun. Dan bahkan Qi Tiandao pun tidak berani memerintahnya seperti itu. Apa-apaan orang ini menunggang keledai. Hutan itu sangat gelap. Jiangqi berdiri di bawah pohon. Buang air kecil dengan sembarangan. Saat Jiangqi selesai merapikan dan berbalik, pria berwajah gelap dan 2 penjaga lainnya muncul dari balik pepohonan. Mengamati Jiangqi dari atas ke bawah di bawah cahaya bulan. Bocah, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menebak bahaya di Ixiantian dan mendapatkan restu putri, kau bisa memperlakukan bos dan kami saudara-saudara seperti bukan siapa-siapa. Jiangqi tidak berbicara. Pria berwajah gelap itu melangkah maju. Bos Qi memang pemarah, tapi kami tidak akan mentolerirmu. Beraninya bersikap angkuh di depan kami. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu di sini dan tidak akan ada yang tahu. Jiangqi menatap ketiga orang di depannya dan mengerutkan bibir. Kalian bertiga membual seperti ini. Apakah Qi Tiandao tahu? Apa, bajingan? Kau mencari kematian. Saat berbicara, pria berwajah gelap itu ingin melangkah maju, tetapi dihentikan oleh seorang penjaga di sampingnya. Saudara Huang, jangan terburu-buru. Lalu dia menatap Jiangqi dan melebarkan kakinya. Bocah nakal, kami tidak mempersulitmu. Merangkaklah ke sini, akui kesalahanmu, dan bersikaplah lebih hormat kepada kami saudara-saudara, dan masalah ini akan selesai. Kita semua adalah orang-orang Jianghu. Ini bukan permintaan yang terlalu berlebihan, kan? Sebelum kata-kata itu terucap, dentang pedang penakluk iblis yang berada di pinggang Jiangqi telah terhunus. Ketiganya belum bereaksi. Jiangqi bergerak secepat angin. Seberkas cahaya dingin melesat keluar. Puff darah segar menyembur keluar.
Cairan itu terciprat ke wajah ketiga pria tersebut. Mata mereka membelalak, dan mulut mereka yang terbuka hanya merasakan rasa amis dan asin. Jika diperhatikan dengan saksama, di bawah sinar bulan, seorang pria berbaju hitam yang muncul entah dari mana di belakang mereka telah terbelah menjadi dua. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Ketiga pria itu gemetar. Jika bukan karena penunggang keledai ini, salah satu dari mereka pasti sudah disergap. Mereka menelan ludah dan berbalik tiba-tiba. Dua cahaya pedang lainnya yang diselimuti cahaya bulan menebas keluar. Puff, puff, bau darah yang menyengat menusuk hidung ketiga pria itu. Dong, dong, dua kepala terbang dan mendarat di kaki ketiganya. Lalu mereka melihat orang yang menunggang keledai itu menghilang di depan mata mereka seperti angin malam. Barulah kemudian ketiganya bereaksi terlambat. Para pembunuh, ketiganya merasakan kepala mereka berdengung. Mereka saling memandang. Dan di mata masing-masing, mereka melihat pikiran yang sama melindungi Putri Murongyan. Mereka bergegas keluar dari hutan seperti orang gila dan berdiri di lereng yang tinggi untuk mengamati sekeliling. Pemandangan di hadapan mereka membuat mereka berhenti. Pupil mata mereka menyempit tajam. Di langit malam yang tinggi, kilat yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Retakan, seolah-olah langit telah terbelah. Petir itu tidak menyambar lalu menghilang. Sebaliknya, ia menyebar seperti jaring raksasa, naik dari tanah ke udara, kemudian menekan kembali ke bawah. Tumbuhan berubah menjadi arang disambar petir, rumput terbakar, dan percikan api beterbangan kemana-mana, seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya menari liar di malam hari. Di bawah cahaya kilat, area perkemahan itu tampak seterang siang hari. Kereta kuda, api unggun, tenda-tenda, wajah-wajah para pengungsi semuanya terlihat jelas. Ada sesosok figur di dalam kilat itu. Sebilah pisau panjang disampirkan secara diagonal di pinggangnya. Kilat menyambar di sekelilingnya seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya dingin pada pakaian abu-abunya. Ketiganya menyipitkan mata dengan tajam. Itu adalah orang yang menunggang keledai. Mereka membuka mulut, tak mampu berbicara. Pikiran mereka kosong, seolah-olah telah dikosongkan. Mereka teringat kembali kejadian di hutan beberapa saat yang lalu. Apa yang barusan kulakukan? Hanya 4 kata yang terngiang di kepala mereka nyaris lolos dari kematian. Di tengah-tengah kamp, Qi Tiandao bergegas keluar dari samping kereta. Pedangnya sudah terhunus. Kilat terpantul di pupil matanya, dan tangannya gemetar. Itu bukan rasa takut. Itu adalah keterkejutan. Dia telah mengikuti Putri Murongyan selama lebih dari 1 dekade dan telah melihat banyak ahli di Jianghu. Tetapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Kekuatan satu pukulan telapak tangan memenuhi langit dengan kilat. 8 pria berpakaian hitam terbaring di samping api unggun. Tubuh mereka hangus dan berasap. Sementara udara dipenuhi bau daging terbakar bercampur dengan bau darah, menusuk hidung dan membuat orang ingin muntah. Pria tua itu berdiri di samping kereta. Pedangnya setengah terhunus, membeku di udara. Dia menatap segala sesuatu di hadapannya dengan kaget, tidak mampu memahaminya. Hanya satu pikiran yang memenuhi benaknya. Dia terlalu menakutkan. Dia telah hidup selama beberapa dekade dan telah melihat tangan petir. Tetapi dia belum pernah melihat tangan petir seperti ini. Menghasilkan petir dari telapak tangan, mewujudkan bentuk dan substansi ini bukanlah teknik kultivasi. Ini adalah kemampuan ilahi. Para penjaga lainnya juga terkejut. Sebagian ternganga, sebagian menatap dengan mata lebar, dan sebagian lagi mengangkat pedang mereka ke udara karena lupa menurunkannya. Mereka memandang orang yang berdiri di tengah kilat itu seolah-olah sedang memandang seorang dewa. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Qi Tiandao begitu menghormatinya. Dentang pedang panjang itu keluar dari sarungnya. Suaranya nyaring, seperti raungan naga, bergema di langit malam. Cahaya dari pedang itu menembus cahaya bulan, berputar keluar dari pinggangnya dalam lengkungan sempurna, seperti bulan yang terbenam di atas danau yang tenang. Cahaya merah menyala di langit malam, seperti benang tipis yang melintasi leher para pria berbaju hitam. Itu sangat ringan, sangat cepat, seperti hembusan angin yang lewat. Kepala seorang pria berbaju hitam melayang ke atas, berputar beberapa kali di udara, lalu membentur tanah, berguling hingga mengenai kaki Qi Tiandao. Matanya masih terbuka, menyimpan dendam yang berkepanjangan. Qi Tiandao menatap kepala pedang itu, jakunnya bergerak-gerak, dan cengkeramannya pada gagang pedang semakin erat. Para pria berbaju hitam yang tersisa menjadi gila, membunuh. Mereka menerjang dari segala arah. Pedang mereka berkilauan di bawah sinar bulan seperti gelombang perak. Jiang Qi tidak mundur, bergerak lincah seperti rusa, menyerang seperti harimau, melompat tinggi seperti bangau terbang. Dia berjalan mondar-mandir di antara sekelompok pria berbaju hitam. Sosoknya berubah menjadi bayangan di bawah sinar bulan, melewati celah-celah di antara bilah-bilah pedang, terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Setiap pukulan menumpahkan darah, setiap gerakan menyebabkan seseorang terjatuh, setiap serangan menyebabkan seseorang meninggal. Qi Tiandao menggenggam pedangnya, ia sama sekali tidak bisa ikut campur.
Pria tua itu berdiri di samping kereta. Tangannya berada di gagang pedang. Juga tidak bergerak. Bukan karena dia tidak ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa. Dia memperhatikan Jiangqi menerobos kerumunan. Seperti embusan angin. Seperti gumpalan kabut. Seperti harimau ganas. Seperti rusa lincah. Pedangnya terlalu cepat. Teknik gerakannya terlalu aneh. Serangannya terlalu brutal. Ini bukanlah pertempuran yang bisa dia campuri. Para penjaga lainnya semuanya berdiri di tempat. Menatap kosong. Seolah-olah mereka lumpuh. Banyak sekali mata yang tertuju pada sosok itu, tetapi tak seorang pun dapat melihat gerakannya dengan jelas. Mereka hanya melihat orang-orang berpakaian hitam berjatuhan satu demi satu, seperti gandum yang dipanen. Mayat-mayat tergeletak di tanah, darah meresap ke dalam lumpur, mewarnai lokasi perkemahan dengan warna merah gelap. Pria terakhir yang mengenakan pakaian hitam berbalik dan lari. Dia membuang pisaunya dan berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Berlari begitu kencang hingga sepatunya terlepas. Jiangqi menurunkan tangannya dan memasuki alam kekosongan. Sehelai daun jatuh ke tangannya, dan dia menjentikkan jarinya. Desir daun itu terbang, membentuk lengkungan aneh di langit malam, dan menancap tepat di bagian belakang kepala pria itu. Puff dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Kam itu menjadi sunyi, api unggun itu masih menyala, berderak. Kayu bakar itu habis terbakar, percikan api beterbangan ke atas lalu jatuh kembali ke bawah. Puluhan mayat tergeletak di tanah, berserakan. Darah masih mengalir. Jiangqi berdiri di tengah-tengah mayat-mayat itu dan menyarungkan pedangnya. Lampu merah padam, kilat menghilang, dan cahaya bulan kembali menyinarinya. Tidak ada darah di tubuhnya, dan napasnya pun tidak menjadi lebih cepat. Dia tetap seperti biasanya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Qi Tiandao, lalu menatap lelaki tua itu, dan sudut-sudut mulutnya berkedut. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat orang membunuh orang? Tidak ada yang berbicara. Qi Tiandao menggenggam gagang pedang. Tangannya masih gemetar. Jakun lelaki tua itu bergerak-gerak. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Para penjaga lainnya berdiri di tempat seperti tiang kayu, tak bergerak. Putri Murongyan berdiri di samping kereta, memandang cahaya bulan di luar melalui celah di tirai. Dia menggenggam sapu tangan di tangannya, memegangnya sangat erat, setelah melihat semua yang baru saja terjadi. Su Qiansui duduk di dalam kereta sambil menggendong Ernir, yang masih tertidur dan tidak sadarkan diri. Adapun Su Qiansui, seolah-olah semua ini adalah hal yang sangat normal. Putri Murongyan menelan ludah dan menoleh untuk melihat Su Qiansui yang tampak tenang dan terkendali. Apakah suamimu berasal dari Changsha? Su Qiansui menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, dia berasal dari Qingyang. Putri Murongyan. Saat ini juga, Jiangqi berdiri di dekat api unggun. Alisnya sedikit berkerut, tanpa bergerak sama sekali. Yang lainnya seperti orang bodoh, memandang mayat-mayat yang berserakan di tanah. Tidak percaya bahwa hal itu benar-benar dilakukan oleh satu orang itu. Qi Tiandao dan lelaki tua itu menahan kegembiraan mereka dan berjalan menghampiri Jiangqi. Lelaki tua itu hanya membuka mulutnya. Anda, Jiangqi mengulurkan tangan dan menyela lelaki tua itu. Yang satu berambut merah dan bertubuh seperti bambu. Yang lainnya botak dengan mata seperti banteng dan tingginya 3 inci. Siapakah kedua orang ini? Pupil mata Qi Tiandao menyempit tajam. Tiang bambu berambut merah hantu pembawa maut, Li Wanchou. Segera setelah itu, lelaki tua itu juga berbicara dengan gemetar. Si kurcaci botak setinggi 3 inci hantu pencuri nyawa, Yan Wanji. Ini berbeda dari hantu-hantu yang telah mati sebelumnya. Kultivasi seni bela diri mereka lebih tinggi. Terlebih lagi, ketiga hantu ini bahkan lebih kuat di tengah malam. Kedua hantu ini memiliki seni boneka yang sangat aneh dan tak terduga, dan serangan gabungan mereka bahkan lebih. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bahwa Jiangqi telah menghilang dari hadapan mereka. Orang tua itu memperhatikan Jiangqi yang menghilang, menghentakkan kakinya, dan berkata dengan cemas. Oh tidak, terlalu impulsif, seharusnya dipancing dulu. Retakan, suara guntur yang memekakkan telinga terdengar. Cahaya menyilaukan dan berkedip-kedip meledak di kedalaman hutan yang lebat. Semua orang menoleh serempak. Qi Tiandao baru saja akan berbicara kepada lelaki tua di sampingnya. Hembusan angin tiba-tiba menerpa. Dentang, dentang. 2 kepala dilemparkan ke kaki mereka. Yang satu berambut merah, yang satu botak. Jiangqi juga muncul di hadapan mereka, meskipun tidak ada yang tahu kapan. Lalu dia berbicara kepada lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Apakah ini yang kau sebut masalah? Pria tua itu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Dia perlahan menoleh ke arah Qi Tiandao, dan setelah saling berpandangan, mereka berdua melihat pesan yang sama di mata masing-masing. Layak, 110.000 tael itu pantas dikeluarkan. Jiangqi menatap Qi Tiandao dan memberi instruksi. Perintahkan anak buahmu untuk membersihkan.
Jangan menakut-nakuti wanita dan anak-anak saat fajar menyingsing. Mulut Qi Tiandao sedikit berkedut, dan dia menjawab dalam hatinya. Kamu ternyata sangat lembut. Jiang Qi menguap. Aku mau tidur dulu. Sejujurnya, tidak ada yang lebih penting bagiku daripada tidur. Tanpa menunggu reaksi mereka, dia berjalan menuju api unggun di dekatnya. Qi Tiandao dan lelaki tua itu memperhatikan punggung Jiang Qi dan keduanya gemetar secara bersamaan. Tetua Zhang, menurutmu bagaimana perbandingannya dengan orang di kota itu? Pria tua itu memperhatikan punggung Jiang Qi yang menjauh dan berkata sambil gemetar. Sulit untuk mengatakan. Sulit untuk mengatakan. Jiang Qi berjalan menuju api unggun. Para penduduk desa yang sedang beristirahat di sana melihat Jiang Qi mendekat dan bergegas menjauh dengan merangkak. Jiang Qi hanya mengerutkan bibir, tanpa berkata apa-apa. Saat itu juga, ketiga pria yang bermaksud memberi pelajaran pada Jiang Qi di hutan itu bergegas menghampirinya. Dengan bunyi gedebuk, mereka semua berlutut di hadapan Jiang Qi. Senior, kami pantas mati. Kami buta. Kami mohon, senior, untuk bersikap lebih dewasa dan memaafkan kecerobohan kami. Tindakan ketiganya langsung menuai kecurigaan dari semua orang, yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Qi Tiandao hendak melangkah maju, tetapi lelaki tua itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya sambil menggelengkan kepalanya. Jiang Qi menatap ketiga pria di hadapannya, mengerutkan bibir, melebarkan kakinya, dan berdiri dengan kuda-kuda terbuka lebar. Aku tidak akan mempersulitmu, bersabarlah, akui kesalahanmu, dan masalah ini akan selesai. Suara Jiang Qi tidak keras, persis sama seperti saat di hutan. Kita semua adalah orang-orang Jianghu, ini tidak terlalu sulit bagimu, kan? Ketiganya terkejut dan saling pandang. Mereka tidak menyangka kata-kata yang baru saja mereka ucapkan akan dilontarkan kembali kepada mereka. Tatapan di sekitar mereka menusuk seperti jarum. Para penjaga mengawasi, para pengungsi mengawasi, dan bahkan orang-orang di dalam gerbong pun mengangkat tirai untuk melihat. Wajah pria berwajah hitam itu mereka bukanlah orang-orang penting, tetapi mereka jelas bukan orang yang pantas dipermalukan di depan umum. Namun kini, mereka telah melihatnya mayat-mayat berserakan di tanah. Pria berbaju hitam terbelah menjadi dua oleh sebilah pedang. Dewa pembantaian dengan kilat memenuhi langit. Pria berwajah hitam itu adalah orang pertama yang bergerak. Dia menggertakkan giginya, menundukkan kepala, membungkukkan pinggangnya, berlutut di tanah, dan merangkak maju selangkah demi selangkah. Lututnya bergesekan dengan kerikil, menyebabkan rasa sakit yang tajam, tetapi dia tidak berani berhenti. Dua orang di belakangnya saling bertukar pandang lalu mengikuti, merangkak ikut mendekat. Jiang Qi menatap pria berwajah hitam yang merangkak berdiri, mengangkat satu kaki, dan langsung melangkah ke bahunya. Tubuh pria berwajah hitam itu kaku, ia berbaring di tanah, tidak berani bergerak atau mendongak, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dua orang lainnya juga membeku, berbaring di tanah, gemetaran seisi tubuh. Suasana menjadi sunyi. Tak seorang pun berbicara. Kaki Jiang Qi berhenti sejenak, lalu ia menariknya kembali. Lupakan saja, kau punya banyak saudara. Bagaimana mungkin aku berani menyuruhmu merangkak melewatinya? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melirik api unggun yang hampir padam. Api unggunnya hampir habis. Tambahkan bahan bakar. Aku mau tidur. Ketiganya terkejut, mendongak, dan menatapnya. Jiang Qi sudah berjalan ke api unggun, berbaring, dan menutup matanya. Pria berwajah hitam itu berlutut di tempat. Pikirannya masih berjuang untuk memproses dia telah menyuruh mereka merangkak, lalu tidak menyuruh mereka. Itu hanya lelucon. Dia menelan ludahnya dan berdiri. Kakinya masih gemetar. Dua orang lainnya juga berdiri, saling memandang, dan melihat kelegaan karena selamat dari bencana di mata masing-masing. Kenapa kau masih berdiri di situ? Apa kau tidak mendengarnya? Tambahkan kayu bakar. Suara Qi Tiandao terdengar dari belakang. Ketiganya menggigil dan buru-buru berlari mencari kayu bakar. Sepanjang malam, api unggun itu tidak pernah padam. Ketiganya berjaga di dekat api unggun, membawa kayu bakar bolak-balik. Cahaya api menyinari wajah Jiang Qi. Dia tidur nyenyak dan pulas. Ketiganya duduk berdekatan, tidak berani berbicara, tidak berani pergi, dan bahkan tidak berani berbalik terlalu keras. Sebelum fajar menyingsing, api unggun masih belum padam. Pagi-pagi sekali, Jiang Qi membuka matanya. Ding, kultivasi tidur selesai. Pembawa acara Jiang Qi, seni transformasi 5 hewan kesempurnaan agung. Pedang matahari adil penakluk iblis kesempurnaan agung. Tangan petir kesempurnaan agung. Seni bintang terbang kesempurnaan agung. Tangan menggambar naga kesempurnaan agung.
Fragmen kesempurnaan agung. Seni siluman bayangan kesempurnaan agung. Jari pemecah langit kesempurnaan agung. Teknik ki sejati tirani kesempurnaan agung. Teknik penyembunyian napas kesempurnaan tertinggi. Tingkat kekuatan saat ini tingkat Grandmaster. Level ke-9. Sambil menatap panel sistem di hadapannya, Jiangqi menepuk dahinya. Ups, maaf. Ia segera mengambil gulungan dari dadanya dan membukanya. Kanon boneka neter misterius inilah yang dia kumpulkan dari dua hantu kembar Tianluo kemarin. Semalam ia begitu terburu-buru ingin tidur sehingga lupa melihatnya. Saat ini juga, api unggun itu masih menyala. Nyalanya berkelap-kelip. Ketiga pria itu duduk di dekat situ. Mata mereka merah karena tidak tidur sepanjang malam. Melihat Jiangqi terbangun, mereka hendak berbicara, tetapi melihatnya mengeluarkan sebuah buku dan mulai membaca. Mereka membuka mulut, lalu menutupnya kembali, namun dengan sangat cepat. Jiangqi dengan cepat memindai kitab boneka neter misterius, mengangkat tangannya, dan melemparkannya ke dalam api unggun. Ini, ketiga pria yang menjaga api itu terdiam kaget. Meskipun mereka tidak mengerti apa maksud dari langkah ini, mereka tidak berani bertanya meskipun mereka tidak memahaminya. Jiangqi kemudian menatap ketiga pria itu. Ketiganya berdiri tegak dan menatap Jiangqi dengan penuh hormat. Baiklah. Kalian bertiga sudah berjaga sepanjang malam. Keluhan kami dianggap tidak berdasar. Setelah mendengar itu, ketiganya merasa lega. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Jiangqi mengabaikan mereka lebih lanjut, berdiri, dan berjalan menuju kereta. Su Qiansui sudah bangun dan sedang menyisir rambut Ernir. Ernir duduk di tepi kereta, mengayunkan kakinya, dan menyeringai ketika melihat Jiangqi. Kakak besar, selamat pagi. Jiangqi mengangguk. Selamat pagi. Lalu ia melirik ke dalam kereta, ke arah Putri Murongyan, yang matanya merah. Jelas sekali ia kurang istirahat. Keduanya saling bertukar pandang tanpa berbicara. Rombongan tersebut melanjutkan perjalanan ke selatan. Jiangqi terus menunggang keledai, mengunyah rumput ekor rubah, mengikuti di samping kereta. Mereka melakukan perjalanan seperti ini selama beberapa hari. Untungnya, tidak ada insiden lebih lanjut. Kota Yunzu, Sekte Tianluo, di aula utama, Wu Dongshan. Pemimpin Sekte Tianluo yang berusia lebih dari 50 tahun dengan rambut beruban, berdiri dengan kepala tertunduk di samping 8 tetua Sekte Tianluo. Dan di kursi pemimpin sekte duduk seorang pemuda. Ia mengenakan jubah seputih salju, ikat pinggang giok putih diikatkan di pinggangnya, dan rambutnya dihiasi mahkota giok. Wajahnya tajam dan bersudut, dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang, serta pangkal hidung yang tinggi. Dia tampak seperti seseorang yang keluar dari sebuah lukisan. Tatapannya menyapu seluruh aula, tidak tertuju pada siapapun, seolah menyapu tumpukan gulma. Wu Sanhai dan kedelapan tetua menundukkan kepala mereka secara serentak, tidak berani menatap matanya. Pemuda ini tak lain adalah Tuan Muda dari kediaman Grandmaster Tuan Muda Sekte Niu Shuang, rumah besar sang Grandmaster, karya paling memukau dari keluarga Ni dalam 500 tahun terakhir, tanpa tandingan. Diberi pil obat sejak dalam kandungan, mencapai pencerahan pada usia 3 tahun, memulai pemurnian tubuh pada usia 5 tahun, menjadi seniman bela diri pada usia 10 tahun, mencapai alam master bela diri pada usia 15 tahun, menjadi yang mulia bela diri pada usia 18 tahun, dan menjadi Grandmaster pada usia 20 tahun. Dengan menguasai satu seni bela diri setiap tahun, ia berlatih 10 seni bela diri hingga mencapai puncak kesempurnaan dalam 10 tahun. Para jenius bela diri menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk menyentuh ambang alam Grandmaster. Namun dia sudah berada di tingkat ketiga alam Grandmaster pada usia 20 tahun. Leluhur tua dari rumah besar para guru agung menyebutnya sebagai bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, dan penguasa kerajaan Liang menyebutnya sebagai pilar bangsa. Dia adalah kebanggaan istana Grandmaster dan idola serta pujaan hati banyak pemuda dan pemudi di seluruh Yunzu. Nama Tuan Muda Sekte Niu Shuang adalah mitos dari Yunzu. Di jalan resmi, matahari yang terik menggantung di langit. Jiangqi mengenakan topi bambu, menyipitkan matanya sambil duduk di punggung keledai, dengan santai menjaga sisi kereta. Saat itu juga, Qi Tiandao memacu kudanya maju dari depan. Jiangqi meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Akhirnya sampai juga. Tapi kenapa kau menyebutnya kota Wushuang? Pada saat itu, suara Putri Murongyan terdengar dari dalam kereta. Karena seperti giok di jalan, seorang tuan muda yang tiada duanya di dunia. Ada seseorang di kota ini, Grandmaster termuda dalam sejarah, Tuan Sekte Muda Ni Wushuang. Namanya, Wushuang, tak tertandingi di Yunzu. Lambat laun, orang-orang mulai menyebut kota Yunzu sebagai kota Wushuang. Mendengar itu, Jiangqi tak kuasa menahan diri untuk mencibir dan menggelengkan kepalanya. Qi Tiandao melihat Jiangqi menggelengkan kepalanya. Saudara Jiang, apa ini? Jiangqi menghela napas dan berkata perlahan. Tidak ada apa-apa, aku hanya tidak suka keberadaan seseorang yang begitu arogan.
Markas besar Sekte Tianluo. Aula utama diterangi dengan terang oleh lilin, tetapi suasananya sedingin gudang es. Wu Dongshan berlutut di bawah aula, dahinya menempel di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. 8 tetua berlutut di kedua sisi, tubuh mereka gemetar. Tuan muda Sekte Niu Shuang duduk di kursi ketua sekte, jubah putihnya sebersih salju. Ia mengetuk-ngetuk jarinya pelan di sandaran tangan, matanya yang memikat banyak wanita di kota Yunzu tertuju pada orang-orang di hadapannya. Ketiga hantu Tianluo telah mati, dan beberapa kelompok orang yang dikirim juga semuanya telah binasa. Suaranya lesu, lembut, dan memikat. Wu Dongshan, katakan padaku, apa gunanya kau membesarkan orang-orang ini? Wajah Wu Dongshan pucat pasi seperti kertas, bibirnya gemetar, tak mampu berbicara. Mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi menduduki posisi ketua sekte Tianluo. Tuan muda sekte Niu Shuang berdiri dan menatap Wu Dongshan yang berlutut di kakinya. Pergilah ke ngarai es Gunung Yuntai dan jagalah kebun herbal es sungai. Kamu hanya boleh kembali setelah teratai salju Tianshan tumbuh sepenuhnya. Tubuh Wu Dongshan bergetar hebat, meskipun ia sangat tidak rela. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Ya, tepat saat itu, seorang tetua berlutut maju 2 langkah, membenturkan dahinya ke tanah. Tuan muda, ketua sekte Wu sudah lanjut usia. Ngarai es adalah tempat yang sangat dingin, dan saya khawatir beliau tidak mampu menghadapinya. Saya mohon kepada Tuan Muda untuk berbelas kasih dan mencari orang lain. Tuan Muda Sekte Niu Shuang meliriknya. Oh, ini Tetua Fan. Bangun dan bicaralah. Bawahan ini tidak berani. Tetua Fan gemetaran seluruh tubuhnya, semakin membenamkan kepalanya. Tuan Muda Sekte Niu Shuang melangkah maju, membungkuk, dan mengulurkan kedua tangannya untuk membantu Tetua Fan yang pucat pasi berdiri. Ah, Tetua Fan, aku tidak menyangka Sekte Tianluo masih memiliki orang kepercayaan yang setia kepada Ketua Sekte Wu. Lumayan. Ini bisa dianggap setia dan benar. Tuan muda menyanjung saya. Tuan muda sekte Niu Shuang mengangguk. Matanya penuh penghargaan. Tetua Fan, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Tetua Fan terkejut. Ah, Tuan muda, saya, Tuan sekte muda Niu Shuang tersenyum. Karena kamu tidak mau, pergilah. Begitu selesai berbicara, Tuan muda sekte Niu Shuang mengangkat tangannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan mengetuk ringan ke arah tetua. Jangan, rasa dingin yang nyata menjalar dari ujung jarinya. Tuan muda sekte Niu Shuang menarik jarinya dan menjentikannya dengan ringan. Patung es itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, pecah menjadi tumpukan balok es di lantai. Warna merah dan putih bercampur, berkilauan dengan cahaya dingin di bawah cahaya lilin. Darah merembes keluar dari celah-celah di balok es, mengalir di sepanjang retakan ubin lantai. Tuan muda sekte Niu Shuang memandang beberapa orang yang masih berlutut dan bertanya. Apakah ada orang lain yang keberatan? Tidak ada yang berbicara. Wu Dongshan berlutut di tanah. Gemetaran seluruh tubuhnya, dahinya menempel di lantai, tak berani mengangkatnya. Tuan muda sekte Niu Shuang tidak menatapnya lagi, masih belum mau pergi. Ya, bawahan ini permisi dulu. Wu Dongshan bergegas bangun dan terhuyung-huyung keluar. Kedelapan tetua itu berlutut di tanah, tak seorang pun berani mengangkat kepala mereka. Tuan muda sekte Niu Shuang berdiri dan berjalan ke jendela, membelakangi semua orang. Urusan sekte Tianluo untuk sementara berada di bawah kendali saya. Putri Murongyan akan segera tiba. Awasi dia dengan saksama. 7 tetua yang tersisa berlutut dan mengangguk. Dahi mereka membentur tanah. Ya, matahari condong ke arah barat saat kafilah memasuki kota Yunzu. Kota Yunzu memiliki luas lebih dari 2 kali lipat Ningyang. Tembok kotanya setinggi 3 zang, dibangun dari batu bata biru. Dan gerbang kotanya cukup lebar untuk dilewati 3 kereta kuda berdampingan. Jalanan dipenuhi pejalan kaki, dan teriakan para pedagang terdengar silih berganti. Suasananya jauh lebih ramai daripada kota Ningyang. Qi Tiandao menunggang kudanya di barisan paling depan, pinggangnya tegak. Pria tua itu mengemudikan kereta kuda. Putri Murongyan masih mengenakan pakaian cailing, bersikap rendah hati saat duduk di kereta yang reyot itu. Jiang Qi menunggangi keledainya, mengunyah sebatang rumput ekor anjing, berjalan di samping kereta. Dia mendongak ke arah gerbang kota Yunzu, lalu melirik Gunung Yuntai yang diselimuti kabut di kejauhan. Rumah besar Grandmaster ada di sana, dan teratai salju Tianshan juga ada di sana. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap kota Yunzu di hadapannya. Su Qiansui menjulurkan kepalanya keluar dari kereta, memandang para pejalan kaki di jalan dengan mata berbinar. Saudara Qi, tempat ini sangat ramai. Jiang Qi mengangguk. Ernir bersandar di jendela kereta, kepalanya yang kecil menjulur keluar, melihat sekeliling, menemukan segala sesuatu yang baru dan menarik. Sudut jalan, sebuah restoran 3 lantai dengan atap melengkung ke atas dan pilar-pilar berlapis pernis merah menggantungkan sebuah plakat di atas ambang pintunya paviliun menatap bulan. Di sebuah ruangan pribadi di dekat jendela di lantai 3, sesosok figur berjubah putih sebersih salju sedang duduk.
Tuan muda sekte Niu Shuang duduk di depan jendela, memegang cangkir anggur di tangannya, memandang ke bawah ke jalan di bawah. Kafilah itu lewat perlahan. Qi Tiandao menunggang kuda di depan. Lelaki tua itu mengemudikan kereta. Para penjaga mengikuti di belakang, bersama dengan beberapa pengungsi. Jiang Qi mengenakan topi bambu, mengunyah sebatang rumput ekor anjing, dan menunggangi keledainya dengan santai, berjalan di samping kereta. Tatapan tuan muda sekte Niu Shuang menyapu orang-orang ini satu persatu. Sedikit rasa jijik yang tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Jiang Qi. Teknik menyembunyikan napas. Dan tepat pada saat itu juga, Jiang Qi tiba-tiba mendongak. Mata mereka bertemu. Cangkir anggur di tangan tuan muda sekte Niu Shuang pecah dengan bunyi. Jari telunjuknya terentang, menunjuk ringan ke arah jendela. Saat ujung jarinya menyentuh udara, kilatan dingin muncul. Setetes anggur melayang dari cangkir yang pecah, tertahan di udara, dan mengembun menjadi butiran anggur sebening kristal. Pergi, suara tuan sekte muda Niu Shuang tetap terdengar malas. Butiran anggur itu terbang keluar dari lantai 3 seperti bintang jatuh, membawa suara siulan yang melengking. Selama penerbangannya, butiran anggur itu mengembun menjadi es, secara bertahap berubah menjadi alat penusuk es sepanjang 3 kaki, ramping, tajam, berkilauan dengan cahaya dingin, menusuk lurus ke arah Jiang Qi. Udara terasa sangat dingin, dan udara di sekitarnya seolah perlahan mengembun menjadi embun beku. Para pejalan kaki di jalan hanya merasakan hawa dingin yang menusuk dari atas kepala mereka, menggigil. Mereka mendongak, tetapi tidak melihat apapun. Hanya cahaya putih yang melesat keluar dari lantai 3 menara Wang Yue, seperti bintang jatuh yang melintas di langit. Telinga Qi Tiandao berkedut. Dia menoleh tiba-tiba. Pupil matanya menyempit, cahaya putih itu mengarah langsung ke wajah Jiang Qi. Saudara Jiang, hati-hati. Tangannya menekan gagang pedangnya, tetapi dia tidak bisa menghunusnya. Terlalu cepat bahkan untuk suaranya keluar. Cahaya putih itu telah mencapai Jiang Qi. Jiang Qi mendongak, memperhatikan cahaya putih itu, memperhatikan alat penusuk es itu. Matanya tenang dan tanpa care bodong. Tangan kanannya terangkat, telapak tangan terbuka. 5 jari menghadap keluar. Petir menyambar dari telapak tangannya. Kilatan petir, seperti ular perak yang melata di ujung jarinya, berderak, membuat seluruh wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Tangan petir di telapak tangannya berkumpul, mengembun menjadi pilar petir yang menyilaukan, lalu melesat keluar untuk menghantam alat penusuk es. Retakan petir dan alat penusuk es bertabrakan di udara. Pecahan es berhamburan, hancur menjadi bubuk, meledak menjadi kabut es putih di udara. Petir menyambar menembus alat penusuk es, terus melesat ke depan, langsung menuju jendela lantai 3 menara Wang Yue. Tuan muda sekte Niu Shuang mengangkat tangannya, sebuah lambaian cahaya, dan petir itu lenyap di depan jendela, seolah-olah tidak pernah muncul. Para pejalan kaki di jalan terkejut, beberapa berteriak, beberapa mundur, beberapa jatuh ke tanah. Para penjual sayur mendorong gerobak mereka ke lorong-lorong. Para penjual roti kukus membawa pengukus mereka dan berlari masuk ke rumah-rumah. Dan para penjual manisan buah hauton berjongkok di bawah tembok dengan tongkat mereka, gemetar seluruh tubuh. Apa yang sedang terjadi, guru? Mengapa ada guntur di hari yang cerah? Tangan Qi Tiandao tetap terangkat di udara, mulutnya ternganga, menatap Jiang Qi. Pria tua itu berdiri dari kereta, pedangnya setengah terhunus, dan para penjaga semuanya tercengang, dengan panik menahan kuda mereka untuk melihat sekeliling. Putri Murongyan menjulurkan kepalanya keluar dari kereta, mengikuti arah perjalanan, dan mendongak. Jendela di lantai 3 terbuka. Seseorang berdiri di depan jendela, mengenakan pakaian putih seputih salju. Ikat pinggang giok putih melilit pinggangnya. Rambutnya diikat dengan mahkota giok. Wajahnya tirus, dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Hidung mancung, tampak seperti seseorang yang keluar dari sebuah lukisan. Angin menerbangkan pakaiannya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Para pejalan kaki di jalan